Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dosen. Di sini kami dari salah satu kelompok dari kelas B akan menjelaskan salah satu metode, yaitu metode Advanced Encryption Standard atau AES sebagai metode kriptografi simetris. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama saya sendiri, Kadek Idul Putra dengan NIM belakang 113, kemudian kedua ada Made Krisna Davajanata dengan NIM belakang 112, ketiga ada Nereus Blesio Reward Valen Triatmasi Payung dengan NIM belakang 116, dan yang terakhir ada Chandra Islami Rasya dengan NIM belakang 125. Nah, untuk penjelasan berikutnya, mengapa AES ini dibutuhkan dan apa itu AES akan dijelaskan oleh teman saya, Made Krisna Davajanata. Kepada Dava, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Badik di Sada Fajar Tengah dengan NIM belakang 112. Baik, mengapa IIS dibutuhkan? Pada awalnya perkembangan komputer, di IIS, Data Encryption Standard digunakan sebagai standar enskripsi. Namun, DIS hanya memiliki panjang kunci 56 bit dan semakin lama dianggap tidak aman karena komputer modern bisa memecahnya dengan brute force dalam waktu yang singkat. Nah, melihat hal ini, NIST, National Institute of Standard and Technology, membuka kompetisi internasional untuk mencari algoritma pengganti DIS. Banyak ahli kriptografi mengembangkan algoritma dan mengirimkan proposal mereka. Nah, dari semua peserta, algoritma Zandel karya Joan Deman dan Vincent Risman dipilih sebagai pemenang. Nah, algoritma ini akhirnya ditetapkan sebagai AIS atau Advanced Encryption Standard. Nah, kenapa eh, AIS itu dipilih? Jadi yang pertama itu karena dia aman dari serangan kriptografi modern, lalu ada cepat diimplementasikan di software maupun hardware. Nah, lalu yang ketiga itu fleksibel dengan beberapa ukuran kunci, dan yang terakhir adalah efisien. Baik, selanjutnya adalah tipe cheaper AIS, yaitu substitution dan permutation network. Jadi EIS termasuk dalam jenis cheaper substitution permutation network atau SPN. Berbeda dengan DIS yang menggunakan struktur Vestel, EIS memproses seluruh blok data sekaligus dalam bentuk round. Nah, ciri khas SPN itu adalah eh, ada operasi substitusi yang dimana mengganti nilai byte dengan byte lain melalui table S-box. Lalu yang kedua adalah permutasi atau menggeser atau mencampur posisi data. Nah, tujuannya itu adalah menambah diffusi dan konfusi. Dua konsep penting dalam kriptografi yang membuat hubungan antara ciphertext, plaintext, kunci semakin sulit ditebak. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Bagian ini akan dijelaskan oleh saya. Perkenalan dahulu, saya Nerus Blisiro Vandran Masipayung dengan akhiran NIM 116. Yang akan saya jelaskan adalah ukuran blok dan variasi kunci AES. AES memakai ukuran blok tetap, yaitu 128 byte atau 16 byte. Maaf, 128 bit atau 16 byte. AES mendukung 3 jenis panjang kunci, yaitu AES 128 itu terdiri dari 128 bit K, juga terdiri dari 10 ronde. Yang kedua ada AES 192 itu terdiri dari 192 bit K, terdiri dari 12 ronde. Lalu ada AES 256 itu terdiri dari 256 bit K, itu ada 14 ronde. Semakin panjang kunci, semakin panjang ronde, semakin aman, namun memerlukan komputasi lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja AES secara umum. AES bekerja dengan mengolah plain text dalam bentuk state, yaitu matriks 4x4 byte. Setiap ronde akan memodifikasi matriks ini melalui 4 operasi utama, yaitu subtypes atau operasi substitusi, terus ada shift row, pergeseran baris, mix columns, mencampur kolom, dan ada add round key, penambahan kunci ronde. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan slide main operation-nya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Chandra Islami Rasya dengan NIM akhiran 125
Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya dan akan membahas 2 slide. Yang pertama yaitu main operation. Yang pertama ada subbytes operasi substitusi, yang dimana setiap byte dalam state diganti menggunakan sebuah tabel substitusi bernama Xbox. Xbox tersebut bersifat non-linear. Tujuannya memberikan konfusi. Strengthen operation. Lalu ada yang kedua, shift rows, yaitu pergeseran baris. Baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser 1 byte ke kiri, lalu baris ketiga digeser 2 byte ke kiri, dan seterusnya. Fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan data dengan menggeser baris agar inskripsi lebih aman. Lalu lanjut ke mix columns, yaitu mencampur kolom-kolomnya. Setiap kolom state dicampur menggunakan operasi matematika DGF2. Operasi ini membuat setiap byte hasilnya dipengaruhi oleh semua byte dalam satu kolom. Tujuannya untuk mencampur data dalam kolom agar semakin acak. Yang terakhir ada add round key, penambahan kunci ronde. Setiap byte di XOR dengan kunci ronde. Inilah satu-satunya tahap yang menggunakan kunci secara langsung. Jika kuncinya salah, hasil akhirnya pasti kacau dan tidak dapat dideskripsi dengan benar. Kita ke slide selanjutnya, urutan ronde AES. Contohnya ada AES128. Kita pertama adalah initial run, yang dimana kita menambahkan run key. Lalu ke ronde 1-9, yang di dalamnya ada sub bytes, shift rows, mix columns, dan add run key. Lalu ke yang terakhir adalah ronde 10, sub bytes, shift rows, dan add run keys. Alasan final run tidak memiliki mix column adalah agar proses inskripsi dan deskripsi tetap simetris dan lebih efisien. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian key expansion, proses membuat sub-key-nya. Nah, AES ini mengambil kunci utama lalu membuat banyak sub-key menggunakan root word. Root word ini memutar byte satu kata. Kemudian menggunakan subword. Subword ini mengganti byte menggunakan Sbox. Dan ketiga menggunakan rcon atau dia ini menambah konstanta per round-nya. Nah, jadi jumlah sub-key-nya AES128 ini berjumlah 11 sub-key. Terus AES192 itu berjumlah 13 sub-key. Dan AES256 itu berjumlah 15 sub-key. Nah, ekspansi kunci ini sangat penting agar kunci tidak langsung dipakai berulang-ulang, yang bisa membuat enkripsi mudah ditebak. Nah, kelebihan dari AES ini, yang pertama aman terhadap serangan modern. AES ini dirancang agar tahan terhadap serangan diferensial dan linear cryptanalysis. Nah, kemudian fleksibel. Dia ini mendukung kunci 128, 192, dan 256 bit sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Nah, performanya juga sangat baik. Cepat di hardware, cepat di software, dan dapat digunakan pada hampir semua perangkat modern. Nah, kemudian yang terakhir, performa juga sangat baik. AES ini adalah standar internasional yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi, VPN, enkripsi file, aplikasi chat seperti Signal dan WhatsApp, dan TLS atau SSL. Nah, adapun kekurangan dari AES ini, pertama rentan terhadap side channel attack. Implementasi sistem yang buruk memungkinkan penyerang mencuri kunci kriptografi dengan menganalisis celah fisik seperti waktu eksekusi. Nah, kemudian kedua, kompleksitas komputasi SPN. Struktur SPN membutuhkan perhitungan matematis yang kompleks sehingga dapat membebani perangkat berspesifikasi sangat rendah atau memiliki sumber daya terbatas. Oke, dari penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya dan saya sendiri sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa AES ini merupakan
algoritma enkripsi kunci simetris yang telah menjadi standar global dalam keamanan informasi. Dengan menggunakan struktur SPN, AES mampu memberikan tingkat keamanan yang tinggi mulai kombinasi, proses substitusi, dan permutasi. AES juga memiliki keunggulan berupa fleksibilitas, panjang kunci seperti 128, 192, dan 256 bit, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dibandingkan dengan data enkripsi standar atau DES. Dan triple DES, AES lebih cepat, efisien, dan aman, sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem modern. Secara keseluruhan, AES ini menjadi solusi utama dalam menjaga keamanan data di era digital saat ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih.